Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sekarang berada di bahagian terakhir bab 9. Ayatnya 30 hingga 33 dengan tajuknya kebenaran kerana iman. Mari kita baca dari ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran kerana iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Kerana Israel mengejarnya bukan kerana iman, tetapi kerana perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi persoalan utama dalam bab 9 ini adalah belas kasihan. Sebelum ini ayat 15 mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saya rasa ramai orang akan rasa keliru dengan ayat ini dan bertanya, ya kenapa Tuhan hanya menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia mau menaruh belas kasihan? Bukankah Allah itu mengasihi semua orang tanpa kira warna, kulit, suku atau bangsa? Ya memang tepat bahwa Allah mengasihi semua orang. Tapi kita mesti ingat bahwa kita semua telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan pada dasarnya kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Dan hak memberi belas kasihan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak layak menerima belas kasihannya sebab memang sudah berdosa. Tapi Tuhan dalam belas kasihannya mau selamatkan kita. Itulah belas kasihan Tuhan. Ya, mau menebus kita dari dosa kita. Maka kita dapat diselamatkan dan diampunkan segala dosa kita. Bukan dengan usaha kita, bukan melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, bukan juga dengan ibadah keagamaan yang kita ikut percaya. Ya, kita boleh lakukan semua ibadah agama dan perbuatan baik, tapi kita masih tetap orang berdosa. Tapi puji Tuhan, sekarang pintu keselamatan telah terbuka kepada semua orang melalui Tuhan Yesus yang telah mati untuk membayar dosa kita. Dan Yesus bangkit untuk menunjukkan kemenangannya atas kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Amin. Ya, maka keselamatan manusia sekarang sudah sedia ada. Dan belas kasihan Tuhan tidak terhad kepada orang-orang tertentu seperti bangsa Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, itulah sebabnya Paulus dalam ayat 25-26 memetik ayat dari Hosea mengatakan, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Kalau ikut sejarah, dulu kita memang bukan umat Tuhan. Sebab
Tuhan hanya pilih bangsa Israel. Kita tiada hak untuk menyalahkan Tuhan kerana tidak pilih kita. Ya, ingat ya, kita semua manusia sudah seharusnya mati kerana dosa pelanggaran oleh satu orang, yaitu Adam. Dan sifat dosa itu telah ada dalam manusia. Kita seharusnya mati. Ya, tidak layak minta belas kasihan Tuhan. Dan kerana itu tidak layak untuk menyalahkan Tuhan kalau tidak pilih kita. Tapi di hampir penghujung bab ini sekarang, Paulus memberitahu bahwa pintu keselamatan manusia itu telah terbuka kepada semua dan bukan lagi terhad kepada bangsa Yahudi. Amin. Tuhan berkata, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Haleluya. Tuhan mengasihi kita sehingga kita dipanggil juga anak-anak Allah yang hidup. Apa yang kita telah buat untuk menerima keselamatan ini? Adakah kita lakukan apa-apa untuk mendapat keselamatan ini? Tidak. Kita tidak dapat lakukan apa-apa. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan itu adalah belas kasihan Tuhan yang mahu selamatkan semua orang. Jadi akhirnya kita harus lihat gambaran besar, the big picture, dan bukan hanya ayat 15 itu ya yang berkata aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Kita lihat gambaran besar. Apa gambaran besarnya itu? Gambaran besarnya sekarang adalah barang siapa percaya dan berseru kepada nama Tuhan Yesus pasti dapat diselamatkan. Ya, inilah janjinya dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ingat, ini gambaran besarnya, the big picture. Keselamatan sudah sedia ada untuk semua orang. Hanya kita berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Ya, nanti dalam bab 10, Paulus akan berkata juga dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya saudara, hanya mengaku dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sama dengan janji Kisah Para Rasul bab 2 21 tadi ya. Karena keselamatan sudah sedia ada, kita sekarang bolehlah memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Kita boleh memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampunkan dosa kita dan selamatkan kita melalui Yesus hanya dengan percaya. Nah, ini adalah kerana keselamatan Tuhan sudah pun tersedia ada, already available untuk semua orang. Ya. Nah, dengan latar belakang ini kita lihat sekarang ayat 30 hingga 33. Ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya, sekali lagi ingin saya jelaskan di sini kebenaran yang dimaksudkan di sini yaitu perbenaran ya, righteousness, yaitu kedudukan kita yang telah menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, perkataan ini sentiasa mengingatkan saya tentang hakim mahkamah yang tidak lagi menjatuhkan hukuman atas seorang penjenayah, tapi mengisytiharkan dia tidak bersalah. Haleluya. Kalau diisytiharkan tidak bersalah, maka dia bebas. Dia bebas dari segala tuduhan
dan diselamatkan dari segala penghakiman. Nah, begitulah kedudukan kita dengan Tuhan sekarang apabila kita sudah percaya. Dan ayat 30 dan 31 ini memberitahu kita ada dua bangsa di sini, yaitu bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel. Kita yang bukan Yahudi, kita disebut bangsa-bangsa yang lain. Ya, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu perbenaran mereka. Tapi bangsa Israel yang asalnya umat pilihan Allah mengejar kebenaran tetapi tidak mendapatnya. Kenapa? Nah, di sini Paulus membezakan sekali lagi tentang hukum dan iman, the law and the faith. Ya, bangsa Israel sangat bangga dengan identiti mereka sebagai bangsa yang terpilih. Kalau kita masih ingat dalam ayat 4 sebelum ini, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ya, tapi Paulus sangat berduka cita dan selalu bersedih hati untuk mereka. Kenapa? Sebab walaupun mereka sangat aktif dalam ibadah kebaktian, sangat alim dalam hal agama, tetapi mereka belum diselamatkan. Dan mereka coba untuk menyelamatkan diri melalui kehidupan yang baik. Itu melalui perbuatan yang baik. Melalui keistimewaan-keistimewaan yang telah mereka warisi sebagai umat pilihan Allah. Nah, maksudnya mereka coba mendirikan perbenaran mereka sendiri melalui usaha sendiri. Mereka yang berusaha. Kalau melalui usaha sendiri, adakah mereka ada kepastian tentang keselamatan? Nah, inilah soalan yang terpenting. Adakah mereka ada kepastian tentang keselamatan? Jawabannya sudah ada di sini dalam ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ya, bangsa Israel, mereka coba menjadi benar di hadapan Allah. Mereka coba mendapat perkenaan Tuhan dan rahmat Tuhan dengan cara melakukan atau mencoba melakukan segala perintah hukum-hukum agama. Tapi adakah mereka berjaya melakukan semua hukum-hukum Taurat itu? Melakukan semua perintah-perintah yang wajib dilakukan? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Sebab ayat 32 mengatakan karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Iman dan perbuatan itu dua perkara yang tak sama. Iman dan perbuatan, ya. Tapi masih ada orang yang berpikir, kalau saya berbuat baik, kalau saya kuat beragama, saya ada iman. Itu salah. Apa yang Alkitab kata tentang keagamaan dan perbuatan baik kita? Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara, adakah Anda tahu kain kotor di sini adalah kain kotor yang macam mana? Ya, minta maaf kalau saya terpaksa katakan ini. Kain kotor ini dalam bahasa asalnya adalah kain yang dipakai
untuk memberhentikan aliran haid wanita, yaitu lampin wanita. Nah, inilah kesalihan agama kita. Ayat ini berkata, segala kesalihan kami seperti kain kotor. Namanya perbuatan baik, kesalihan. Tetapi semuanya adalah aliran yang keluar dari hati yang kotor dan jahat. Ya, sehingga perbuatan baik itu adalah najis bagi Allah. Wow. Saudara perhatikan, kalau kesalihan kita, yaitu agama kita, perbuatan kita adalah seperti kain kotor yang menajiskan. Apalagi kalau kehidupannya berdosa. Lebih kotor dari kain lampin kotor lah kan. Jadi, kita tidak dapat diperbenarkan melalui perbuatan kita. Sebab semua perbuatan kita seperti kain kotor yang menajiskan. Nah, itulah maksud ayat 32 dalam Roma. Mengapa di sini katakan, mengapa tidak? Yaitu, mengapa bangsa Israel tidak dapat memperoleh perbenaran mereka? Ya, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, ya, tetapi karena perbuatan. Nah, ayat ini sangat jelas memberitahu kita iman dan perbuatan tak boleh campur, tak boleh disamakan. Dan iman dalam surat Roma selalu merujuk kepada iman yang percaya hanya kepada Yesus yang membenarkan orang berdosa, bukan iman yang melakukan perbuatan, tetapi iman yang percaya, ya, menurut surat Roma. Nah, saudara, kenapa ada bangsa Israel yang tak dapat diselamatkan? Nah, sekali lagi ayat 32, mereka tersandung pada batu sandungan itu, ya. Apa batu sandungan itu? Ayat 33 memberi jawabannya. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, percaya kepada siapa? Yang percaya kepadanya di sini merujuk kepada Yesus. Dan di sini Yesus digambarkan seperti sebuah batu. Yaitu sama ada Yesus itu menjadi batu sentuhan yang menyelamatkan atau batu sandungan yang menjatuhkan. Sekiranya seorang percaya kepada Yesus, dengan iman yang percaya ini, mereka akan berdiri di atas Yesus. Ya, mereka akan dibangun di atas Yesus sebagai dasar keselamatan yang kukuh, batu yang kuat, tidak akan jatuh, tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, mungkin seseorang yang telah memilih untuk mengikut Yesus akan dipermalukan oleh keluarganya, ya, dipermalukan oleh masyarakatnya, sepertinya dicaci, ya, dihina oleh temannya. Tetapi dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mengangkat dia menjadi anak Tuhan, anak yang hidup. Dia adalah biji mata Tuhan yang tersayang, yang dikasihi. Amin. Tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, sekiranya seorang menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus akan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan, batu yang menghimpit dan akan memusnahkan. Nah, sekali lagi dalam pelajaran kita hari ini kita diingatkan perbezaan antara iman dan perbuatan. Perbuatan yaitu agama adalah cara manusia untuk cuba sampai ke syurga.
cara manusia untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita telah belajar hari ini, perbuatan-perbuatan kita tidak akan dapat membawa kita ke surga. Karena semua perbuatan baik kita itu seperti apa tadi? Seperti kain kotor. Itu perbuatan yang mengalir dari hati yang kotor dan munafik. Dan bagi Tuhan adalah najis. Iman pula adalah kepercayaan pada pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib. Yaitu kita menaruhkan segala kepercayaan kita kepada Yesus yang dapat menebus kita dari dosa dan menyucikan kita dari dalaman hati. Siapa yang lakukan itu? Yaitu Yesus Kristus melalui darahnya, bukan melalui perbuatan kita. Ya, seperti yang tercatat dalam ayat ini dalam Tesalonika 1 Tesalonika bab 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Siapa yang mengkuduskan? Allah. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada suatu janji Tuhan yang begitu luar biasa di sini. Tuhan sentiasa bekerja untuk menguduskan Anda dan pelihara Anda sehingga membawa Anda kepada hadiratnya pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan yang tertinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kebenaran-Mu telah diberitakan. Dan kiranya firman-Mu yang telah diberitakan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan segala yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, dan akan berhasil menurut apa yang telah Engkau perintahkan. Kiranya berita baik Injil-Mu akan menjadi berkat kepada lebih ramai orang, supaya ia dapat memberi harapan dan keselamatan dan kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, barang siapa dengan hanya berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami yang berdosa, yang lemah, yang tak berdaya dapat diselamatkan. Haleluya. Dan Bapa, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, yang menyelamatkan kami, akan memelihara kami dan meneruskan pekerjaan-Mu sampai akhir sehingga kami bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang memanggil kami adalah setia, Engkau juga yang akan menggenapinya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai akhir. Kami juga harus menjadi saksi yang baik, memberitakan kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terima kasih saudara. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Ya, jagalah hati supaya sentiasa merindukan Tuhan. Dan biarlah kerinduan ini menggerakkan hati kita untuk sentiasa mau mencari Tuhan. Amin. Ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.